Teman-teman, perkenalkan kita punya nama Marlene Novita Udu, NIM 71 2018 243. Kita kelompok agama-agama timur yang membahas tentang Rambu Solo. Hupatana Madiriko Hyanggo Au Geralda Fania Panjaitan 71 2018 064. Perkenalkan, beta pun nama Hilary Tania Tefnai, NIM 71 2018 291, beta dari Solo. Nohon Madiriku Iaguarhu Estrina Siregar, NIM 71 2018 038. Agama-agama timur memahami apa itu agama. Jadi manusia ini meyakini akan ketuhanan. Nah, selama 1 semester yang kami pelajari ini dari agama-agama timur dan juga agama-agama suku, itu kayak mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu semua tujuannya kepada Tuhan. Tapi itu semua juga tergantung dengan sikap kita sehari-hari, apakah kita mencerminkan yang baik-baik untuk menghidupi dalam kehidupan kita setiap hari atau tidak. Nah, agama juga adalah sebagai jalan keselamatan, karena agama ini dia sebagai salah satu sarana agar setiap orang yang dia punya agama itu dia bisa peroleh keselamatan dari agama yang dia Masuk ke poin kedua, yaitu esensi pada peradaban timur. Bagi kelompok kami, esensi dari teman-teman peradaban timur adalah satu, menikmati hidup. Bagaimana teman-teman di timur itu betul-betul menjalani hidupnya itu dengan cara alamiah. Artinya mereka itu nggak kaku dengan apa yang ada. Memang mereka itu menghargai tujuan akhir, tapi itu bukan yang utama. Yang kedua adalah meniadakan kehendak. Meniadakan kehendak itu bukan berarti kita nggak pengen kehendak itu ada, tetap ada, tapi dengan batas-batasnya dan juga mensyukuri apa yang ada. Saya akan menjelaskan tentang Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara atau ritual pemakaman orang meninggal bagi masyarakat orang Toraja. Tujuan upacara ini dilakukan sebagai salah satu wujud menghargai atau menghormati orang yang telah meninggal, serta mengantar arwah. Poin pertama adalah kesadaran esensi kepada yang ilahi. Manusia memuliakan Sang Pencipta dalam Rambu Solo ini dengan sikap mereka seperti melakukan sesajian, melakukan persembahan dan juga upacara-upacara. Nah, Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman jenazah, sehingga jenazah pergi ke satu tempat yang dinamakan Puyo. Nah, Puyo itu adalah dunia arwah dan juga tempat berkumpulnya roh-roh. Nah, ketika masyarakat Toraja melakukan upacara ini kepada jenazah, maka jenazah itu akan pergi ke tempat yang namanya Puyo. Tetapi ketika masyarakat Toraja itu tidak melakukan upacara kepada jenazah yang meninggal, maka jenazah itu akan dianggap dia akan tersesat. Saya memilih poin yang kedua, dan poin kedua ini untuk kelompok. Jadi di sini pentingnya memunculkan respon terhadap sesuatu yang ilahi di kehidupan yang sekarang. Nah, menurut saya Rambu Solo yang dimaknai di dalam ritual orang Toraja, ya, ritual pemakaman, menurut saya ini adalah salah satu bentuk di mana mereka merespon sesuatu yang ilahi, karena di dalam kepercayaan orang Toraja sendiri, dalam budaya orang Toraja sendiri, bahwa kehidupan ada akhirnya. Mereka mempercayai bahwa di dalam kematian juga ada sebuah kehidupan. Nah, untuk bagaimana mengantarkan orang yang meninggal ini, arwah orang yang meninggal ini kepada sesuatu yang ilahi untuk mempercepat itu, mereka mempercayai bahwa dari kurban kerbau yang dipotong ini itu mempercepat arwah orang yang mati itu untuk mencapai sesuatu yang ilahi. Dan menurut saya ini salah satu respon yang baik, yang walaupun ini membutuhkan biaya yang besar, tetapi mereka menekuni itu, mereka melakukan itu dengan baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Keenam itu saya memilih poin yang ketiga, yaitu untuk pribadi. Nah, pengolahan keinginan bagaimana menemukan atau menghadapi esensi yang alamiah. Nah, kalau menurut saya salah satu praktik yang dilakukan di dalam Rambu Solo itu sendiri, yang dimana dilakukan sebuah ritual, di dalamnya ada
penyembelihan kerbau. Nah, kerbau ini adalah sebuah kurban. Nah, tetapi kemudian dari kerbau ini bisa dilihat mana yang perekonomiannya di atas dan mana yang perekonomiannya di bawah. Artinya adalah di situ ada sebuah esensi yang bisa kita maknai bahwa kepercayaan mereka sendiri tidak memaksakan keadaan. Misalnya contoh, saya orang yang biasa-biasa saja, punya perekonomian, punya penghasilan yang biasa, ya sudah, ketika melakukan ritual tersebut, ya sudah, saya mengeluarkan atau saya mempersembahkan kerbau ya sesuai dengan kemampuan saya. Begitu juga dengan Lalu pertanyaan nomor 3, poin keempat, yaitu menurut saya penderitaan itu datang ketika upacara atau ritual pemakaman orang yang meninggal tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga penderitaan itu datang bagi orang yang kekurangan ekonomi. Karena di saat ekonomi keluarga mereka tidak cukup, maka mereka juga harus menunggu waktu untuk melakukan ritual tersebut. Sedangkan kebahagiaan itu datang ketika masyarakat Toraja dapat melaksanakan ritual upacara Rabu Solo berjalan dengan baik, sehingga mereka mendapatkan kelimpahan dan juga dari bencana tersebut mereka terjauh, serta malapetaka pun mereka jauh dari malapetaka. Masuk pada poin kelima dari relevansi antara Rambu Solo dan juga beberapa poin yang Ibu sampaikan pada saat materi di kelas. Bagi saya pribadi, teman-teman Aluk Tadolo ini sangat menghargai ritual yang ada di Aluk Tadolo, salah satunya adalah Rambu Solo. Mereka betul-betul menghayati akan setiap nilai keagamaan yang mereka percaya begitu. Mereka sangat menjunjung tinggi, walaupun saya yakin sekali tidak semua orang-orang di Aluk Tadolo, di Toraja itu mempunyai uang yang banyak. Tetapi ketika ada orang yang memang meninggal, mereka akan berusaha bagaimana untuk tetap menghargai ritual yang ada di Aluk Tadolo dengan memotong kerbau dengan semampunya. Menurut saya ini adalah hal yang baik yang perlu kita contohkan di dalam kehidupan kita di saat ini. Sedangkan pertanyaan nomor 3, poin ke-6, menurut kami kelompok, Rambu Solo itu dipercayai atau diyakini oleh masyarakat Toraja sebagai suatu perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kepada mereka keberkahan, baik itu terhadap keluarga mereka, kerabat mereka, ataupun sanak saudara mereka, sehingga keluarga yang ditinggalkan pun merasakan suatu dampak keberkahan ataupun kelimpahan. menerima sebuah perbedaan dan bahkan merayakan. Ini hal menarik yang membuat saya sangat tersentuh, yang dimana ketika saya melihat di lingkungan saya masih banyak ya dalam tanda kutip teman-teman yang masih melihat sebelah mata apa itu perbedaan, bukan menerima bagaimana kita belajar dari perbedaan itu, tapi kita menolak. Saya ambil contoh satu, teman-teman. Saya kadang merasa terganggu ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita orang timur itu berbeda. Kita berbeda, kita nakal dan lain-lain sebagainya. Yang bagi saya, kenapa kita tidak mencoba untuk belajar, menerima, atau belajar dari sesuatu yang berbeda? Kenapa kita selalu menerima sesuatu yang sama, tetapi yang dari berbeda kita tidak ambil maknanya, bahwa justru perbedaan itu yang luar biasa yang mengajarkan kita sebuah makna kehidupan. Satu hal yang menjadi inspirasi saya pada mata kuliah agama-agama timur ini adalah alam X sahabat. Kenapa sih saya bilang sahabat? Coba deh kalian bayangkan, kayak gimana sih kalian sama sahabat kalian? Pasti kalian itu sama sahabat kalian tuh sayang banget. Yang kedua, pasti kalian pengen sahabat kalian tuh jadi yang terbaik. Kalian rawat sahabat kalian itu dengan baik kan? Nah, begitu juga dengan alam. Jika kita jadikan alam itu sebagai sahabat kita, maka kita akan merawat alam itu dengan baik.
Alam itu bisa seperti tumbuhan dan juga binatang-binatang di sekitar kita. Dengan kita menjaga alam, itu kita juga dapat menjadikan alam itu sebagai teman kita. Maka dari itu, dengan kita menjaga alam, kita menjadikan alam sebagai sahabat kita dan teman kita. Agama Timur adalah dalam materi Wisneno dan Wispah. Kenapa? Karena Wisneno itu dianggap sebagai yang paling tinggi dan dia dianggap sebagai pencipta serta segala pemberi kehidupan dan juga sumber segala berkat. Dan juga pada Wispa. Kenapa Wispa? Karena Wispa atau dewa bumi atau ibu yang menafkahi serta menjaga anak-anaknya sehingga patut disembah. Nah, seperti di tempat saya juga, contohnya ketika kami menanam hasil dan sudah memanennya, maka kami akan kembali ke alam untuk bersyukur karena alam telah menjaga hasil kami, bahkan alam telah memberikan kepada kami nafkah. Timur bahwa setiap agama, baik itu Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, serta agama suku adalah suatu tatanan hidup manusia dalam mengimani atau menghayati ketuhanan, baik itu dari alam maupun dalam kehidupan sesama manusia, untuk dapat menyelaraskan kehidupan yang baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you guys for watching.